Oke, ini adalah 10 unit bus BRT Bus Rapid Trans yang sebentar lagi akan dioperasikan nih di Cirebon. Hari ini saya mau diskusi sama Pak Kadis, sama Organda dan PD Pembangunan yang nantinya akan mengoperasikan bus ini. Keren nih Cirebon nih. Penantian panjang kurang lebih 3 tahun untuk bisa mengoperasikan mobil ini. Bentar lagi mau mengaspal dan saya mau diskusi di atas bus ini. Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita melakukan dialog pagi tidak di studio. Jadi pagi hari ini saya berkesempatan datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk melakukan dialog. Di sini saya sudah seharusnya saya sudah bersama 3 narasumber, tapi yang satu mungkin masih dalam perjalanan. Kita akan sapa satu persatu. Ini yang punya gedungnya ini saya sama dulu nih, tuan rumah, Pak Andi Armawan, Kadisub Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Subhan, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih pagi hari Alhamdulillah ini? Sehat. Udah goes? Tadi istirahat dulu. Oke. Baik. Juga ada Pak Karsono, mohon izin Pak Kadis. Pak Karsono, ini Sekretaris Organda Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Karsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa RRI. Sehat Pak Karsono ya? Alhamdulillah. Saya harus banyak belajar nih dari Pak Karsono. Tadi cerita panjang sekali soal transportasi di kota lain. Nanti kita cerita juga ya Pak ya? Siap. Supaya Kota Cirebon juga bisa update juga. Syukur-syukur sambil ngopi nantinya ya. Bisa jadi. Ya. Jadi saya mungkin langsung ke Pak Andi dulu. Pak Andi. Ya. Saya mungkin dalam 1 jam ini akan bertindak sebagai presenter radio. Ya. Tapi kadang saya juga ingin bertanya sebagai netizen, Pak. Bapak tahu sendiri kalau netizen nanya kan. Ya. Detail, Pak. Tapi sebelumnya saya ingin gambarkan dulu nih. Pak Andi mungkin bisa bantu saya menggambarkan. Kita sekarang sedang berdiri di 10 unit, betul 10 ya, unit, betul. 10 unit BRT. Apa yang bisa digambarkan pagi hari ini, Pak? Makasih pada Pak Subhan dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya Cirebon. Kita di sini, tepatnya di kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Kami memiliki 10 bus Rapid Transit atau BRT sebutannya, atau lebih dikenal kalau di Jakarta itu busway. Nah, ini masuk. Jujur saja nih Mas Subhan, masuk tahun ketiga. Ini penantian panjang. Iya, penantian panjang. Tentunya masyarakat juga menanti. Nah, insya Allah dalam waktu dekat lah, kalau kita targetkan April sudah mulai operasional. Yang tentunya paling utama adalah dukungan masyarakat. Nah, kenapa bis ini ada di Kota Cirebon? Tentunya amanat daripada Undang-Undang 20 tahun 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten wajib menyiapkan angkutan umum untuk masyarakat. Untuk yang nyaman tentunya. Nah, tentunya di sini BRT ini sebagai salah satu moda transportasi pertama di Cirebon. Yang mana ini konsepnya adalah kita akan bergerak operasional bis ini melintas di 2 koridor. Koridor dalam kota dan koridor luar kota. Makanya ini juga menarik saat nanti bis Rapid Transit ini keluar, kita juga melintas ke wilayah Kabupaten Cirebon. Bahkan kami juga direncanakan 3 koridor lagi tambah 1, yaitu masuk ke wilayah Argasunya. Dengan 10 unit ini? Tidak, kita siapkan 1 unit saja masuk ke Argasunya. Karena di sana tuntutan masyarakat kelihatannya juga meminta untuk masyarakat wilayah selatan Kota Cirebon ini menikmati daripada bis BRT. Insya Allah kita akan nyiapkan. Semua orang di Kota Cirebon harus merasakan bus ini. Betul. Oke. Baik, ini kita sudah terhubung dengan Aji Satria ya. Aji, silakan laporan Anda terlebih dahulu. Ya, tentunya hadirnya bus Rapid Trans atau BRT di wilayah Kota Cirebon diharapkan bisa memberikan satu solusi tersendiri untuk pemecahan berbagai macam, terutama angkutan yang ada di wilayah Kota Cirebon. Memang terkadang angkutan dalam Kota Cirebon sendiri kondisinya terkadang kurang layak dan hal itu perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Namun demikian, hadirnya BRT sendiri terkadang bisa menimbulkan satu masalah baru di mana memang sudah para angkutan umum atau driver angkutan umum ini mendapat saingan melalui angkutan daring atau online, dan mereka pun mengaku pendapatan mereka turun
sebelumnya dari beberapa supir-supir yang saya tanyai, mereka enggan untuk melakukan wawancara live langsung saat ini, namun mereka sebagian besar menuturkan bahwa adanya angkutan online saja sangat memberatkan bagi mereka untuk pendapatan sehari-hari, apalagi jika ditambah BRT yang berlalu lalang di wilayah Kota Cirebon, meskipun nanti ada regulasi ataupun hal apapun yang berbeda, terutama dari trayek dan lain sebagainya. Ada beberapa supir, terutama angkutan dalam kota, ini berharap bahwa BRT ini sudah untuk trayek pariwisata ataupun tamu-tamu luar yang berdatangan di Kota Cirebon. Namun hal itu pun tentu harus dikaji kembali karena memang kewenangan dari pemerintah untuk bisa menghadirkan transportasi yang nyaman dan aman bagi warganya. Pun dengan masyarakat, ini memang menjadi pilihan tersendiri. Ada angkutan umum, ada angkutan online, baik itu motor maupun mobil. Dan kalau nanti BRT diresmikan, tentu ada BRT layaknya mungkin seperti Transjakarta atau Trans Jogja atau lain sebagainya. Ini memang hak dari masyarakat sebagai penumpang untuk memilih. Tapi tentu pemerintah juga harus mengkaji terlebih dalam dan lebih maksimal agar semuanya tidak dirugikan, sehingga tentu menimbulkan keamanan dan kenyamanan itu sendiri. Mas Uhan. Baik, Haji Satria, terima kasih informasi dari Anda pagi hari ini. Ya, siap. Berarti ini belum mengaspal nih Pak nih. Belum mengaspal aja, ada beberapa pihak termasuk juga taksi online nih Pak Karsono yang udah kekhawatiran. Ini kayaknya bisa langsung dijawab deh. Pak Andi dulu atau Pak Karsono dulu, boleh silakan Pak Karsono. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang namanya sebuah kebijakan, itu pasti ada pro kontra. Siap. Saya pikir itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita cara mengatasi, karena itu kan suudon. Kita harus husnudon. Tadi kan Pak Andi menyampaikan bahwa hadirnya ini karena ingin melayani masyarakat. Terus terang aja, memang angkutan orang yang ada seperti angkot, itu kalau saya sebagai pengusaha angkutan, sudah menghitung bolak-balik ya, sampai lecek, itu sekarang sudah tidak visible. Dari sisi usaha, bahwa pendapatan itu sudah tidak sesuai dengan biaya operasional. Apalagi kondisi angkutan kotanya sudah tua. Tapi kan bisa diremajakan, Pak. Ya, contohnya peraturan kan angkutan kota itu harus diremajakan sebelum usia 15 tahun. Nah, ini tidak terjadi peremajaan. Sekarang ini angkot itu sudah di atas 20 tahun. Angkot kita, Pak Andi? Ya. Sudah di atas 20 tahun. Kenapa? Masalahnya apa? Di bawah tahun 2000 masalahnya apa? Masalahnya, kenapa pengusaha tidak mampu melakukan peremajaan? Banyak hal, Pak. Yang pertama tadi, saya dari sisi bisnis. Visible, tidak visible. Yang kedua, ada aspek lain, yaitu pihak-pihak yang biasanya membantu pembiayaan. Finance. BPR. Sekarang ini saya bisa acungkan kalau masih ada pihak finance, BPR, bank yang mau membiayai angkot. Saya kasih order 200 angkot. Untuk diremajakan. Tapi faktanya nggak bisa. Iya, nggak pada mau. Kemarin aja Rapim Organda Jawa Barat, Pak, mengajukan ke BJB. Bagaimana BJB sebagai banknya masyarakat Jawa Barat bisa membiayai. Nggak bisa. Belum ada. Baik. Jadi itu persoalannya, Pak. Nah, semakin tua, angkutan ini semakin tidak visible, Pak. Karena kalau udah tua tuh orang aja ada encok, ada batuk, ada pilek ya. Nah, ada samurat dan lain. Sama angkot juga semakin tua. Itu maka jawabannya ini. Banyak penyakitnya. Nah, maka jawabannya ini ada ini. Karena pemerintah itu di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 punya kewajiban menyelenggarakan transportasi umum massal. Nah, kalau kami Organda itu pengusaha itu sebenarnya sunnah, tidak wajib. Kalau kami itu masih visible, boleh menjalankan, kalau tidak berhenti, Pak. Tapi kalau pemerintah tidak boleh tidak. Makanya BRT ini adalah sebuah transportasi massal yang biayanya di-cover oleh subsidi, Pak. Namanya Public Service Obligation. Jadi ini karena apa yang didapat dari pemerintah?
pelayanan masyarakat, Pak. Jadi pemerintah akan berbangga, senang ya, kepala daerah terutama ketika ini beroperasi. Ketika ini beroperasi dan masyarakat merasa nyaman dilayani oleh BRT. Karena di sini kan ada kemudahan-kemudahan. Betul. Ya kan, jadi intinya kalau kami sih swasta ya, kami kan pengusaha angkutan, pengusaha angkutan itu swasta gitu loh. Ya. Loh, jadi kalau masih visible sih kami tidak mundur, Pak. Namanya orang usaha. Cuma ketika tidak visible, ya mau nggak mau, Pak. Oke. Tidak mampu. Baik. Nah, karena kami itu ya kalau angkutan kota tidak ada aturannya disubsidi oleh pemerintah ya, Pak. Tapi kalau ini jelas aturannya, Pak. Oh, ini bahkan kewajibannya pemerintah iya, gitu. Bahwa BOK-nya harus ditanggung oleh pemerintah ya, baik. Lewat subsidi. Oke, Pak Karsono, saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau begitu kan bisa dibilang pemerintah nih yang harus ngeluarin duit nih kalau mulai mengaspal besok nih. Betul. Maka apa yang sudah disiapkan infrastrukturnya dan lain sebagainya? Kembali ke tadi amanat Undang-Undang 20 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan, bahwa pemerintah wajib menyiapkan. Kalau bahasa menyiapkan kan berarti keseluruhan. Dari mulai mobilnya, kemudian bagaimana operasionalnya. Nah, makanya di Kota Cirebon sendiri akhirnya kemarin diberikan kepercayaan karena sesuai dengan amanat regulasi pengelolaan bis BRT ini, salah satu perusahaan daerah dan sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah, yaitu perusahaan daerah PD Pembangunan. Nah, kemudian PD Pembangunan menunjuk salah satu pelaksana, yaitu perusahaan atau bis yang ada di wilayah Cirebon, yaitu BIG ya, untuk melaksanakan. Kita sudah beberapa. Jadi operatornya adalah dari perusahaan BIG gitu ya. Oke. Itu sudah melaksanakan beberapa tahapan dari mulai perjanjian kerjasama PKS, kemudian PKU, perjanjian kerjasama usaha, di dalamnya siapa berbuat apa, kemudian apa-apa saja yang mesti harus dilakukan, kemudian menentukan jarak, kemudian menyiapkan anggaran dan sebagainya sudah disiapkan. Termasuk bis ini juga tidak ada di sini lagi nanti di sub. Kalau udah mulai mengaspal dia udah keluar dari sini ya. Garasi udah sendiri. Pindah garasi ke BIG berarti ya. Ke BIG sendiri, dikelola di sana. Dan operasionalnya menarik nanti di sana, tiketingnya, kemudian bagaimana mobil itu tidak berhenti sembarangan, tapi berhenti di shelter-shelter disiapkan, di 2 koridor, siapkan 1 koridor lagi. Nah, insya Allah ini masyarakat juga nanti lambat laun kalau kita terus berikan pelayanan terbaik, evaluasi daripada pelaksanaan mulai dari launching sampai dengan pelaksanaan, insya Allah masyarakat akan setuju. Oke. Pak Andi, Pak Karsono, ini sebelum kita break, ini sebentar lagi kita harus break dulu sebentar, tapi saya ingin Pak Andi bisa menggambarkan, ini kan warnanya biru ya Pak ya? Iya, betul. Dan kalau saya lihat, hanya di satu sisi saja yang ada pintu untuk keluar masuk penumpang ya? Iya. Kalau biasanya kan misalnya kita coba di Jakarta itu kanan kiri ya? Iya. Kalau ini di satu sisi sebelah kiri, dan itu deknya tinggi Pak? Deknya tinggi ya. Itu apa yang sudah disiapkan untuk bisa memudahkan mereka naik turun nanti? Kami sudah menyiapkan shelter. Sifatnya itu kita buat tidak maksimal karena sementara ini sambil berjalan, nanti kita siapkan kalau sudah berjalan secara permanen, kita siapkan tidak permanen, ada tangga. Jadi mobil itu berhenti di satu tempat, shelter, kemudian kita siapkan tangganya, pintu dibuka secara otomatis oleh petugas di dalam, kemudian penumpang turun dengan menaiki tangga atau menaikkan tangga. Seperti itu. Iya. Jadi nanti insya Allah akan dimudahkan gitu ya. Dimudahkan. Tapi kan pastinya di awal-awal ini kita akan cari tahu ya, misalnya daerah-daerah mana saja yang kantong-kantong penumpangnya banyak kan gitu kan? Iya, betul. Nggak di setiap tempat disediain tangga. Tidak. Ya? Jadi gini, intinya gini, bis rapid transit ini ibaratnya sebuah tren atau kereta api. Dia hanya berhenti di stasiun-stasiun. Sepakat. Ya, karena kalau kita berhenti di tempat-tempat yang tidak ditentukan, ini otomatis akan bersinggungan. Tentunya tadi dengan angkot, online dan sebagainya. Iya. Nah, kita siapkan pelayanan itu cepat, kemudian aman, dan tentunya nyaman. Tentunya disiapkan shelter atau stasiun-stasiun. Oke, gitu. Baik. Pak Andi, Pak Karsono, ini juga narasumber yang ketiga sepertinya sudah hadir, tapi kita akan kenalkan nanti, kita istirahat sejenak. Baik, Anda masih mendengarkan Dialog Pagi edisi pagi hari ini. Spesial kita berada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Dan kali ini saya ingin juga gambarkan kepada Anda, saya sudah berpindah tempat. Dan kalau tadi kita bertiga, sekarang berempat. Saya perkenalkan dulu. Ini dari PD Pembangunan, Direktur Operasional, Pak Darmun. Pak, barangkali boleh sebentar. Pak Darmun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Subhan, Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya?
Sehat. Kita pagi hari ini diskusi tentang BRT ini Pak nih. Boleh. Oke, baik. Mungkin ke Pak Andi lagi. Pak Andi, ini boleh kita gambarkan ke pendengar dan juga pemirsa YouTube kita. Ini bagian para personil Bapak sedang apa nih Pak? Ya, sedang menyiapkan untuk kendaraan-kendaraan ini untuk bisa layak pakai lah untuk pada saat nanti launching di bulan April ini. Dan memang rutin ya untuk apa namanya melakukan persiapan tiap pagi gitu. Seperti itu Pak Supan. Ya. Nah, nanti ini untuk berarti 10-10-nya sebenarnya layak jalan ya. Nah, ini sudah diperiksa oleh dari pengusaha yang nanti akan melaksanakan atau menjalankan bis ini dari PT BIG. Sudah. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada pendengar di rumah yang juga ingin bertanya langsung kepada narasumber kami 0231-849-3259. Anda bisa gunakan. Kalau suara yang Anda dengar ini adalah suara bis. Jadi saya tidak berbohong bahwa saya sedang berada di antara bis-bis gitu ya. Jadi kita tidak di studio. Oke, Pak Andi. Ya. Ini netizen nih. Sekarang netizen saya mau tanya. Ini sebenarnya buat siapa gitu? Ya. BRT sebanyak ini buat siapa? Peruntukannya? Ya. Kemudian Cirebon ini udah butuh gitu yang begini nih. Nah, itu kalau netizen nanyanya gitu, Pak. Silakan. Terima kasih. Ini tentunya kepada netizen ya yang kedua kalau memberikan pertanyaan ataupun menyikapi masalah ini kan agak sedikit keras. Saya harus wajib menjawab bahwa bis BRT ini tentunya kami juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2018. Jadi masuk ke tahun 2021, masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya, tahun ketiga cukup lama tuh kan. Penantian panjang. Penantian panjang. Sementara bis ini untuk masyarakat Kota Cirebon, Mas Suban. Ya, tentunya kita sebagai pengelola bagaimana menyiapkan bis ini saat nanti ada di lapangan ini betul-betul diterima oleh masyarakat. Ya, artinya dari mulai pelayanan, kita pemerintah daerah mempercayakan pada perusahaan daerah yang ada di Kota Cirebon, PD Pembangunan menunjuk salah satu perusahaan besar, kemudian mengelola bis ini difasilitasi oleh WiFi dan CCTV sehingga masyarakat naik bis ini juga terfasilitasi lah. Kemudian nyaman. Berjalannya waktu kita juga akan mencoba fasilitas apa lagi sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mangga kita berikan. Karena sambil juga kita studi banding di tempat lain ya. Tempat lain betul. Oke, baik Pak. Ini kita potong dulu. Ada yang masuk ya? Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Maman. Pak Maman di mana? Kota, kabupaten atau di mana? Di Rumah Parkir. Kota berarti ya. Oke, silakan Pak Maman. Baik, terima kasih Bapak narasumber kaitan dengan Dinas Perhubungan. Saya tadi telah menyimak beberapa uraian dari Pak Kartono, kemudian dari Pak Andi. Mohon maaf nih kalau ada yang kurang berkenan nih. Kaitan dengan masalah tupoksi ya Pak ya. Tupoksi, kita tahu bahwa peran di Surabaya itu ada Polri. Nah, tupoksi untuk Dinas Perhubungan di sana kan menentukan kebijakan gitu ya. Ya. Menentukan kebijakan, kemudian untuk Polri-nya adalah menegakkan aturan. Itu kaitan dengan tupoksi aturan yang berlaku di jalan raya kan lalu lintas. Nah, kaitan dengan masalah kewenangan atau wewenangnya ini untuk Polri di sana diantaranya gitu ya memberhentikan pelanggaran lalu lintas atau penyiksaan kendaraan dan sebagainya itu untuk kewenangannya. Ya. Nah untuk kewenangan itu karena memeriksa teknis jalan diantaranya itu. Kemudian perizinan. Boleh lebih singkat, Pak Oman? Kendaraan. Boleh lebih singkat ya? Pemeriksaan dalam penimbangan di tempat penimbangan besar gitu. Itu kewenangannya. Nah, diharapkan nanti dalam implementasinya tidak tumpang tindih karena masyarakat melihat ada yang tidak tumpang tindih. Tapi kalau tumpang tindih untuk lalu lintas itu saya kira saja kan membantu untuk kelancaran lalu lintas orang atau kendaraan. Nah, kaitan dengan masalah yang akan dilaksanakan pada bulan April, saya sebut saja Basbai itu ada 3 kendaraan yang akan berperan. Ya, sudah baik. Pak Maman boleh lebih singkat, Bapak?
Boleh lebih singkat ya? Langsung ke pertanyaan. Oh, gitu ya. Baik, kaitan dengan masalah ini, saya langsung saja kepada masalah untung ruginya, Pak. Oke. Untung ruginya bagi pengusaha, kemudian supir, dan penumpang. Oke. Kira-kira untuk pelaksanaannya bagaimana pertimbangan kaitan dengan masalah untung rugi dari semua kendaraan yang berlaku tadi itu? Umum, ada online, dan ada pasar. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Maman ya. Oke, mungkin pendengar lain boleh juga 02318493259. Tapi ada bus yang udah siap nih kayaknya nih. Kita boleh naik? Boleh ya? Oke, disiapkan dulu. Oke, baik. Pak Andi, boleh dijawab dulu nggak tadi itu? Baik, boleh jawab langsung. Boleh. Jadi intinya terima kasih Pak Maman sudah tadi bertanya kepada kami. Kemudian juga ada beberapa hal yang kami nyimak. Memang tupoksi kami di bidang lalu lintas bagaimana berlalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat. Itu utamanya. Makanya ada dua tupoksi keselamatan kami dan kepolisian. Nah, kami intinya di ranah penyiapan sarana dan prasarana. Baik marka, kemudian rambu-rambu, termasuk lampu lalu lintas, lampu merah, hijau, kuning untuk di lintasan. Nah, ini yang kita siapkan. Kemudian tadi menyampaikan juga Pak Maman, terima kasih. Apakah untung ruginya? Saya katakan rugi, Pak. Kalau seandainya sejujurnya. Makanya disitulah rugi tadi aja Pak, masih mau dijalanin. Pak Karsono sudah menyampaikan. Inilah tugas pemerintah, Pak, menyiapkan betul, sarana dan prasarananya, termasuk tadi subsidi untuk tadi transportasi umum ini, transportasi masyarakat. Nah, makanya Pak Maman jangan khawatir lah. Pemerintah, yang terpenting kami memfasilitasi dulu bis BRT 10 ini kita jalankan dulu, Pak. Nanti kan kelihatan kalau sudah jalan. Nanti bagaimana pusingnya PD Pembangunan mengatur, bagaimana organda bersentuhan dengan teman. Pasti, Pak, itu akan bersinggungan. Nah, dari bersinggungan itulah yang dinamakan dinamis. Itulah yang dinamakan kita harus berpikir bagaimana pemerintah pusat sudah membuat undang-undang bahwa pemerintah wajib menyiapkan angkutan umum untuk masyarakat. Itulah, Pak, kebahagiaannya di situ, Pak. Ini saya menarik nih. Tapi sebelum saya ke Pak Darmun siap-siap. Kita boleh naik, Pak? Boleh. Kita naik ya? Oke, kita naik. Kita sambil akan gambarkan juga pendengar. Saya, Pak Kadis, Pak Karsono, dan Pak Darmun akan naik dari bagian depan. Dan ini, kalau bagian depan emang deknya pendek. Jadi kita bisa langsung. Silakan Pak Kadis. Nah, ini kita sudah mulai menaiki. Wah, langsung seger ini, Pak. Wah, seger, Pak. Tadi kita di luar panas, Pak. Masih bagus. Ini ini untuk gantungan tangan juga masih dibungkus. Itu artinya ini bis emang masih baru. Dan posisi duduknya kita berhadap-hadapan. Betul. 10 unit ini seperti ini semua, Pak? Seperti ini semua. Dua yang beda, karena dua untuk difabel, yang untuk penyandang cacat. Ini tidak ada kursi dikurangi, Pak. Hanya untuk kesiapan untuk roda untuk untuk orang cacat. Kita ada 2 mobil. Ada 2 mobil. Oke, ini pendengar, saya mau gambarkan, saya sudah duduk. Di samping saya ada Pak Karsono, ada Pak Darmun di depan saya, dan juga Pak Kadis, dan juga beberapa kru. Bis ini memang selama pandemi, kalaupun dioperasikan mungkin hanya 50% yang 50%. 50%. Maka kami benar-benar membatasi sekali orang yang akan ikut dalam rombongan kami ya. Nah, Pak Darmun, silakan mungkin Pak Kadis, mohon maaf. Tadi disampaikan bisa jadi PD Pembangunan juga pusing juga nih diserahin. Nambah masalah ini. Gitu nggak sih, Pak? Boleh, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri ya. Jadi memang sesuai regulasi, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Ini merupakan public service obligation, betul, kewajiban umum pemerintah, yang tentu saja pemerintah memiliki pilihan-pilihan alternatif. Bagaimana mekanisme pelayanan ini, yang ujungnya yang menikmati adalah masyarakat. Yang menikmati masyarakat. Stop dulu sampai di situ, Pak. Ini ada yang masuk ya? Kita telepon lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Subhan. Ya, Pak Indra, Pak Indra, Pak Andi tahu ya? Pak Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Ya. Oke, ini selain Pak Andi ada juga Pak Darmun,
dari PD Pembangunan, ada Pak Karsono dari Organda Kota. Silakan. Iya, assalamualaikum Pak Darmun dan Pak Karsono. Iya, iya. Ini saya dari awal sudah gemes ini. Gemes? Gemes sama Pak Andi maksudnya? Gemes pada semuanya, ya, pada kewajiban yang harus dilaksanakan, walau tentunya dalam tanda kutip merugikan. Nah, sampai Bung Subhan tadi tertawa, tuh, ya, awal sudah dikatakan bahwa 20 tahun katanya pemerintah harus memperbaiki ininya, angkutannya, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kalau kita bertanya, apa sebab? Nah, itu tentunya mungkin rugi. Ya, kalau untung, wah akan dengan senang hati membeli kendaraan baru. Nah, sekarang pemerintah tadi dikatakan bakalnya untung atau rugi. Ya sepertinya rugi. Ya, dilaksanakan juga. Itu yang saya karena itu bagian dari pelayanan masyarakat ya. Nah, itu. Jadi nanti yang rugi malah dua nih. Pengusaha angkot juga pemerintah. Nah, kalau tujuannya untuk apa? Untuk kenyamanan penumpang, tentu ini sekarang yang sedang naik juga pasti merasakan kenyamanan mobil baru ini. Tapi apa kalau kami mesti menunggu berapa lama untuk naik, mungkin seperti Transjakarta juga lewat-lewat terus, itu kan tidak nyaman juga menunggu lama. Itu. Jadi di mana letak kenyamanannya? Mungkin akan bisa diterangkan lebih jelas lagi. Itu yang kami tanya. Ya, Bu Indra, sebelum ditutup, Bu Indra. Halo, Bu Indra. Oh, sudah. Ya, Bu Indra, mohon maaf nih, saya duluan yang naik BRT-nya ya. Masyarakat nanti sabar. Oke. Selamat menikmati. Siap. Asik-asik lah. Oke, terima kasih Bu Indra. Ya, baik. Waalaikumsalam. Pendengar lain saya tunggu lagi 02318493259. Ini kita sudah berada di dalamnya, sudah siap-siap keluar. Saya keluar dulu nih dari tema nih. Jadi RRI Cirebon ini kedua kalinya kita melakukan dialog sambil mobile. Yang pertama itu dulu dengan Presiden SBY. Kita mobile juga menggunakan kereta. Sekarang kita pakai ini nih. Jadi saya orang pertama yang naik mobil ini nih. Pak, lanjutin dulu Pak yang tadi Pak. Pak Darmun. Begini, jadi PD Pembangunan sebagai perusahaan milik pemerintah, tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak boleh menolak ketika ada penugasan, ya. Makanya tadi pusing ya pasti pusing. Walaupun berat ya Pak ya? Ya berat, karena tadi sebuah public service obligation kemudian ditugaskan kepada unsur bisnis, pada PD Pembangunan yang memang perusahaan tujuannya mencari keuntungan dan bisnis, tetapi juga di sisi lain di sini ada sebuah regulasi yang memang membolehkan pemerintah menugaskan. Dan ketika kalimat menugaskan pasti latar belakang alternatifnya adalah bagaimana penggunaan anggaran untuk memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal secara efisien dan efektif. Pragmatisnya begini, dari studi banding di beberapa kota, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Pola-pola pengelolaan yang memang secara hitungan lebih efisien dan efektif, kalau rugi tadi dijelaskan sebenarnya bukan rugi ya, tetapi memang ini menjadi anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat. Pola seperti inilah yang menunjukkan bahwa secara pembiayaan, secara mekanisme pelayanan yang baik, artinya dari beberapa studi banding pragmatisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari PD Pembangunan melihat bahwa ini sebuah kebutuhan untuk kepentingan masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau mikronya kan kurang lebih pelayanan dalam arti tujuannya nyaman, modern, bisa mengakses keperluan informasi di dalam bus, bisa belajar di dalam bus, tetapi juga dari sisi emisi, dari sisi kesehatan udara juga menjadi pertimbangan makro jangka panjang. Namun yang ketiga, hal yang penting yang PD Pembangunan sampaikan kenapa kita bertiga ini adalah ekses yang ditimbulkan dari kehadiran BRT, sebuah BRT yang baru yang pelayanannya bagus ini
diminimalkan dengan cara tadi berkoordinasi dengan angkot yang sudah ada, memanfaatkan para driver yang sudah ada, yang nampaknya memang juga dari saat-saat ini mengalami kesenjangan atau kesulitan dalam regenerasi angkot. Saya kira intinya di awal tadi sudah disampaikan. Oke. Saya kira inti PD Pembangunan insya Allah siap sebagai bentuk dari penugasan. Oke Pak, luar biasa Pak kalau Bapak siap Pak. Ke Pak Karsono mungkin boleh. Pak Karsono, tadi disampaikan kan untung rugi nih. Pemerintah rugi ngapain bikin BRT? Tapi kan emang pemerintah harus hadir. Tapi begitu BRT ini mengaspal nih, seperti hari ini nih, kita ada di depan ini ya. Kita ada di depan SPBU di Jalan Brigjen Darsono. Nah, kita sedang melintas di sini. Berarti kan ada orang-orang yang nanti akan merasa dirugikan, Pak. Supir angkot misalnya. Kan Bapak tuh yang pegang tuh. Itu gimana tuh, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Subhan. Buat Pak Maman dan Bu Indra tadi. Siap. Jadi kalau saya beda. Kalau saya tidak ada yang dirugikan sama sekali. Gitu. Tidak ada. Ya kan? Supir angkot misalnya pernah nggak ngomong? Pemerintah walaupun pusing yang disampaikan Pak Darmon, tapi tidak rugi. Pemerintah walaupun keluar biaya tidak rugi. Karena pemerintah artinya mendapatkan pelayanan untuk masyarakatnya, yang namanya PSO tadi, Public Service Obligation. Jadi nggak rugi pemerintah, Pak. Walaupun mengeluarkan biaya, walaupun pusing, tapi nggak rugi. Masyarakat, apalagi masyarakat diuntungkan, bisa melakukan aktivitasnya dengan menggunakan bus yang cukup nyaman, ber-AC, ya kan? Tarifnya juga murah, menggunakan sistem bayar elektronik, tidak perlu ada pengembalian, tidak perlu repot-repot, ya kan gitu loh. Nggak pegang-pegangan uang lah ya nanti ya. Sekarang kalau pegang uang takut kena corona. Iya dong, ya kan? Kita aja nggak salaman. Ya kan? Jadi masyarakat diuntungkan juga. Kapan lagi menggunakan kendaraan yang nyaman? Kalau naik online, ya AC tapi mahal, Pak. Kita bisa lebih murah dari situ. Lossnya lebih murah dari online. Ya kalau lebih mahal dikit dari angkot wajar. Wajar, ini mobilnya udah nyaman banget, jadi, Pak. Pemerintah tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, operator pun tidak dirugikan. Karena di dalam aturan mainnya sesuai dengan SK Dirjen itu, operator juga berhak mendapatkan keuntungan, Pak ya. Sudah ditentukan maksimal 10%. Tetapi ketika operatornya mampu melakukan terobosan-terobosan. Baik. Termasuk tadi, supir angkot tidak dirugikan juga. Enggak juga. Karena supir angkot ini yang tadinya kerjanya luar biasa capek, Pak. Dia bawa mobil, dia ngitung duit, dia membagikan pengembalian, dia dikejar setoran. Nah sekarang saya tawarkan ke supir angkot yang mau pindah profesi menjadi supir BRT, enggak, sudah kami buka. Bisa ya? Rekrutmen sudah kami buka. Itu silakan melamar ke kantor kami Organda yang ditujukan kepada operator PT Bima Inti Global. Silakan melamar. Nanti akan kami panggil karena kami tes, akan kami training. Nah, bahkan sekarang tidak kalah dengan PNS, Pak. Supir itu digaji. Digaji, Pak. Jadi supir itu untuk keselamatan hanya disiplin membawa unit kendaraan ini, menjaga keselamatan, memberikan pelayanan publik. Nggak pusing lagi mikirin setoran. Baik. Siapa yang bilang dirugikan kan? Bagi saya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Makanya inilah BRT itu menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Kalau masalah kekhawatiran boleh-boleh saja. Tapi kekhawatiran itu kami masih punya ruang untuk membicarakan secara baik-baik. Diskusi lah baik-baik ya. Ruang diskusi kan gitu. Kami masih diajak negosiasi ya Pak ya. Nggak ada jalan keluar. Menurut saya positive thinking, sesuatu masalah itu pasti ada jalan keluar. Tinggal bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi poin terbesar itu tidak ada pihak yang dirugikan. Ya mohon maaf jawaban ya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau pusing mau urusan biasa, Pak. Iya, orang nggak kerja aja pusing kok. Iya kan, apalagi orang kerja kan. Karena orang kerja kan menuntut tanggung jawab. Ya kan. Jadi itulah digaji, Pak.
Oh, jadi siap. Walaupun badanmu ini pusing tuh dalam bidang kerjanya. Tapi secara materi juga badanmu nggak dirugikan. Baik. Oke, terima kasih Pak Karsono. Saya ke Pak Andi lagi. Ini saya gambarin dulu Pak. Kita ada di mana nih Pak? Ini di Jalan Derajat. Di Derajat. Ya. Awal Duku Semar ya, Duku Semar. Ya, kita berangkat dari Duku Semar. Ini mau ke arah Duku Semar. Oh gitu ya. Kita ke Duku Semar dulu. Pak, kalau saya lihat, saya nggak tahu nanti rutenya ya. Ini mungkin nanti bisa dijawab. Sebenarnya ini harusnya ke Pak Karsono nih. Tapi saya pengen ke Pak Andi. Pak Andi, satu pertanyaan sebelum kita break nih. Habis ini kita break dulu. Ini kan rute-rute yang kita lalui, ini ada angkot juga. Yang kita jalan sebenarnya nggak lewat sini, Pak. Nanti. Tapi rute-rutenya tetap ada dengan angkot juga kan? Ya. Itu sejauh ini apa perbincangannya dengan para pengusaha? Sementara ini kita koordinasi dengan mereka, tetap bersinggungan. Adalah berpapasan. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa bis BRT ini tidak seenaknya turun atau menaikkan penumpang di tengah jalan. Itu yang menjadi kunci kami. Jadi kami melakukan ini karena syarat daripada bus rapid transit. Kita ada satu perjalanan bis itu kemudian berhenti di satu tempat yang namanya shelter. Di situ menaikkan dan menurunkan penumpang. Di situ juga ada tiketing. Ya, kalau kita sudah berjalan maksimal, cuma menggunakan tiket naik ke mobil, kemudian supir atau kondektur tidak menerima uang. Yang idealnya, mungkin pertama-tama kita bisa saja seperti itu. Tapi ke depan kita akan menggunakan peraturan seperti itu. Jadi intinya, kalau sudah dijalankan, bersinggungan pasti tetap ada. Ya. Namanya perjalanan pasti ada. Tetapi tadi masyarakat dipersilakan untuk mencari alternatif. Baik. Ya, itu Pak Subhan. Baik, ini udah sampai Duku Semar ya? Duku Semar, udah sampai Duku Semar, di mana akan dimulai dari sini. Iya. Ini awalnya akan dari sini, bis ini ya. Awal perjalanan dari Terminal Duku Semar. Sebelum kita break, ada telepon? Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Didi. Pak Didi. Siap. Silakan Pak Didi dengan 3 narasumber kita nih, Pak. Baik, terima kasih Pak Subhan, Pak Karsono, Pak Kadisub, Pak Dirut. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Terkait dengan operasional rencana bus BRT, ini sesuatu yang memang program yang terbengkalai, yang sudah lama dirindukan, akan tetapi hingga saat ini belum beroperasi. Tetapi ini persoalannya pasti akan bersinggungan dengan armada angkutan kota dan angkutan lainnya. Pada saat ini, masa pandemi ini, angkutan kota juga sudah tidak mendapatkan penumpang, sehingga banyak sekali keluhan dari para supir-supir terhadap pendapatan. Terlebih, walaupun nanti hak ini sebagai haknya sebagai konsumen, akan tetapi untuk angkutan kota pun memang harus dipikirkan. Tadi Pak Karsono sudah bersinggungan seperti itu tentang organda, apakah ada alih profesi untuk para supirnya dari angkutan kota menjadi angkutan BRT itu, ataukah ada rekrutmen baru? Jangan sampai nanti di pertengahan jalan ini agak bersinggungan dengan angkutan kota yang hingga saat ini dengan masa pandemi ini pendapatannya sudah semakin menurun. Nah, nanti dengan operasionalnya BRT ini, masyarakat Cirebon biasanya sesuatu yang baru ini akan dicoba. Pasti beramai-ramai ya. Hanya 3 atau seminggu lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kiranya mohon untuk para pejabat yang berwenang, saya sebagai masyarakat pun melihat daripada sisi positif dan negatifnya bahwa angkutan kota ini juga perlu dipikirkan kembali. Nah, ini sudah semakin banyak angkutan kota yang gulung tikar. Yang jurusan Perumnas menuju Samadikun saja sudah tinggal berapa gelintir. Baik Pak Didi. Terima kasih Pak Didi ya. Kita jawab di udara. Baik, terima kasih Pak Didi, dan kita break dulu ya Pak ya. Sebelum dijawab ya Pak ya. Saya ingin tiga-tiganya menjawab nih pertanyaan ini nih. Namun pendengar, kita akan istirahat dulu sejenak. Setelah ini kita juga ingin dengarkan pendapat masyarakat juga, karena kita sudah merekam beberapa pendapat masyarakat. Kita break sejenak. Baik, Anda masih bersama kami di Dialog Pagi edisi pagi hari ini. Saya masih bersama Pak Kadishub, Pak Andi Armawan.
kemudian Pak Karsono juga dari Organda, dan Pak Darmun juga dari PD Pembangunan. Kita sekarang ada di depan Terminal Harjamukti ya, Pak Andi ya? Terminal tipe A Harjamukti. Tipe A Harjamukti. Oke, di sini banyak sekali nih, ada angkutan umum lainnya, ada elep. Dan juga pengguna kendaraan pribadi memang masih banyak banget, dan ini rupanya BRT ini juga seharusnya bisa menjawab itu ya, mengurangi penggunaan mobil pribadi. Oke. Saya ingin tiga-tiganya menjawab apa yang tadi ditanyakan Pak Didi. Pak Andi dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Ini Pak Didi menarik tadi pertanyaannya. Memang pada prinsipnya kami pemerintah daerah Kota Cirebon menyiapkan BRT ini sebagai langkah kami untuk menjawab tadi tantangan masyarakat depan. Salah satunya tadi kemacetan lalu lintas, kemudian penggunaan kendaraan pribadi dan sebagainya. Memang kondisi-kondisi tadi disampaikan, ketakutan, kekhawatiran pasti ada. Ya kan? Angkutan umum atau angkutan yang lain dengan munculnya BRT menjadi sebuah kompetitor atau pesaing. Nah, bagi kami sebetulnya ini tidak demikian. Kami akan mencoba bagaimana pilihan-pilihan alternatif harus diberikan pada masyarakat. Karena apa? Masyarakat Kota Cirebon ini sudah menuju sebagai kota yang smart city. Nah, ini juga salah satunya didukung dari moda transportasi juga harus mendukung ya. Sementara kita lihat angkot sementara ini kan sudah tidak layak lagi. Banyak angkot yang sudah tua, peremajaannya juga tidak dilakukan. Sulit juga. Dan mengakibatkan tentunya dari sisi pandangan kami ini kecelakaan ataupun keselamatan lalu lintas tidak terjamin. Itu utamanya. Tadi disampaikan oleh Pak Karsono, memang beberapa kendala-kendala salah satunya juga terjawab. Nanti pada saatnya untuk awak kendaraan baik supir maupun kondektur, apalah istilahnya, awak pengelola bis ini juga akan diambil dari angkutan supir-supir angkutan kota dari mereka ya. Dari mereka itu barangkali dari kami, Pak. Baik. Jadi ini adalah bukti hadirnya pemerintah. Pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan di transportasi umum. Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarananya. Baik. Saya ke Pak Direktur Operasional. Silakan, Pak. Baik, terima kasih nih Pak Dedi atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Bahwa tadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa bus BRT ini agak terlambat, praktis terlambat mengoperasikannya kalau dihitung sejak bus itu diserahkan ke Pemkot Kota Cirebon. Namun demikian beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari keterlambatan ini adalah salah satunya mempertimbangkan aspek sosial ya tadi. Aspek angkot, masyarakat dan sebagainya itu menjadi pertimbangan utama. Yang kedua dikaitkan dengan aspek pandemi. Ya, dengan adanya pandemi, aspek keuangan terganggu, aspek ekonomi terganggu, sehingga justru nanti kalau dipercepat dimunculkan, yang terjadi adalah pemborosan. Dan pemborosan sebuah anggaran itu tetap menjadi beban pemerintah, beban masyarakat. Yang ketiga tentu saja memperhatikan dari hasil studi banding secara pragmatis, hampir setiap daerah yang menerima BRT itu praktis mempertimbangkan banyak hal sehingga memang tidak dapat langsung setahun atau 6 bulan langsung dioperasikan. Saya kira dari PD Pembangunan itu yang ingin disampaikan. Sebelum ke Pak Karsono, Pak, saya nggak tahu ya ini istilahnya apa ya. Bagaimana kami, misalnya saya seorang supir ya Pak ya. Tadi disampaikan Pak Karsono, maka ayo daftar nih gitu ya. Mungkin Bapak bisa menjawab, apakah ada garansi mereka bisa diterima? Atau bagaimana nantinya mekanismenya? Begini. Kalau secara mandatori, karena kami yang diberi penugasan, maka memang dalam hal ini kami ikut berperan dalam merekrutmen. Dan bahkan mungkin menjadi kewajiban kami. Tapi dalam hal ini mempertimbangkan berbagai aspek dari sisi keahlian, dari sisi pengalaman PD Pembangunan ini hal baru. Maka kami kebetulan dahlinya tentu saja Organda, di samping agar kita kondusif, komprehensif, dan tadi meminimalkan ekses yang akan ditimbulkan. Maka dalam hal rekrutmen kami sepenuhnya mengharapkan rekomendasi dari Organda. Koordinasi dengan operator dari swasta PT BIK itu. Baik, karena tentu nanti ada asesmen juga ya, siapa-siapa yang boleh membawa kendaraan ini. Karena ada spesifikasi yang berbeda dengan kendaraan biasa, kan gitu. Bagaimana dia harus tepat berhenti, ya kan? Karena nanti ada tangga dan lain sebagainya. Pak, terima kasih. Saya ke Pak Karsono. Pak, mungkin sekaligus tadi menjawab dan ada yang bisa diklarifikasi mungkin, silahkan. Terima kasih Pak Didi atas masukan, saran, dan pendapatnya.
Jadi itu menjadi bagian pemikiran yang kami lakukan, Pak. Ya. Kalau dunia transportasi memang lagi terpuruk, bukan hanya angkot, Pak. Karena kami juga ngelola bus pariwisata, ngelola bus besar, ngelola shuttle. Ya. Sehingga kami punya pengalaman banyak di transportasi, termasuk angkutan barang. Di masa pandemi ini tidak ada yang kelewat, semua kena imbas. Ya. Ya kan? Sekarang mau mudik aja udah ada larangan mudik ya. Nah, jadi ibaratnya mau panen, wah nggak jadi panen. Iya kan gitu. Ya jadi itu ada situasi kondisi. Tetapi sesungguhnya Pak ya, kekhawatiran itu insya Allah. Ya. Seperti ada pertanyaan, apakah ada alih profesi? Jelas Pak. Pasti ya. Kami sudah membuka lowongan dan kami sudah rapat dengan PD pembangunan yang ditunjuk pemerintah daerah, dengan Disub dan dengan swasta PT Bima Inti Global. Karena kami butuh ini, yang pertama driver. Yang terlewati ya. Yang kedua PLB namanya, petugas layanan bus. Nanti ke depan lagi kalau hartanya sudah halte definitif, halte permanen, kita butuh petugas halte, Pak. Betul. Jadi ini banyak kesempatan yang akan kita berikan. Jadi kami juga ingin memberikan kemudahan pada mereka yang tadinya di lapangan itu bila sekarang dengan bergabung di BRT kerjanya agak ringan. Agak ringan karena mereka akan fokus bawa kendaraan aja. Tapi mendapatkan penghasilan yang pasti. Sepakat. Oke. Ya kan? Pak Karsono, sedikit saja nih. Tadi kan sebelum kita on air kita sempat ngobrol-ngobrol juga apa yang terjadi di kota lain. Pak Andi boleh ya kita dengar cerita juga nih. Di kota lain yang menjadi role model kira-kira di mana nih Pak? Ya. Jadi kami sudah keliling ke berbagai daerah. Tapi role model yang paling bagus menurut kami, terakhir kami ke Yogyakarta. Apa yang ada Karena di sana? Yogyakarta itu pertama, angkutan sejenis angkotnya sudah nggak ada. Sama sekali? Sudah nggak ada. Oke. Sudah nihil. Karena sudah melebur semua dalam bentuk BRT. Oke. Jadi waktu pertama itu ada program namanya remunerisasi, Pak. Remunerasi itu bergabungnya beberapa angkutan menjadi BRT, Pak. Ya. Contohnya di sana itu 3 unit, 2 unit angkot bergabung menjadi 1 BRT. Nah itu, makanya akhirnya lambat laun angkutan kota yang ada di sana itu habis. Sekarang itu ada 14 koridor di Jogja itu semuanya BRT. Semuanya BRT. Bahkan perusahaannya pun entah BUMD maupun operatornya itu maju pesat, Pak ya. Karena tidak hanya mengandalkan bus bantuan. Mereka di Jogja itu sudah bisa mengadakan sendiri busnya selain bantuan. Nah, dengan bantuan fasilitas Bank Jateng, Pak ya. Nah, kita juga kan punya Bank Jabar, Pak. Iya dong. Kenapa tidak? Iya, subsidi mah wajib, Pak. Tapi artinya Pak Danun bisa ampra nanti 100 miliar lah ke BJB ya untuk beli bus. Saya dukung, sehingga busnya tidak cukup 10 gitu loh. Karena koridornya juga tidak cukup 3 yang direncanakan. Iya kan gitu loh. Nah, nanti teman-teman angkot pengusaha yang mau bergabung boleh, Pak. Kami berikan kesempatan bergabung remunerisasi menjadi BRT, tapi nanti dikelolanya oleh mereka ya, Pak ya. Di Jogja tuh ada 2 model, Pak. Jadi BRT yang dikelola oleh PD, ada BRT yang khusus dikelola oleh koperasi, Pak. Baik. Modal yang remunerisasi itu dikelola oleh koperasinya mereka. Nah, modal yang subsidi, yang bantuan itu dikelola oleh PD. Bahkan ada modal satu lagi, busnya hibah dari Kemenhub, tapi subsidinya juga dibiayai oleh Kemenhub, bukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini kan ada beberapa model ini, insya Allah bisa diterapkan di Kota Cirebon. Jadi menurut saya mah, ayo kita sama-sama jangan terlalu khawatir. Kalau khawatir ya nggak akan maju-maju kan. Karena kalau mau maju itu kita pasti harus menghadapi tantangan ya, Pak. Menghadapi pusing dan lain. Tapi yang penting positive thinking. Kalau kita orang Islam itu positive thinking. Jadi maju bersama, sukses bersama. Baik. Itu peribahasanya, Pak. Nah, dengan filsafat jati katanya ya. Kayu jati. Kayu jati. Apa jati itu? Jujur, adil, transparan, ikhlas. Ikhlas. Jadi semuanya kalau bersikap seperti kayu jati,
ya nggak ada kendala. Insya Allah. Oh, insya Allah ya. Oke. Saya ke Pak Darmun kembali, Pak. Kira-kira kapan ya kita bisa mulai merasakan, ya kalau launching udah jelas ya nanti ya. Kapan mulai kita merasakan kenyamanannya menggunakan BRT ini, termasuk juga sistem pembayarannya yang nanti akan lebih nyaman nantinya. Itu kira-kira kapan, Pak? Tentu saja ini kalau dari boleh lebih dekat, Pak. Lebih dekat. Dari rencana kita rintisannya adalah kita nanti mungkin Kadisub yang bisa lebih lengkap ya. Rintisannya kita adalah dalam bulan April, minggu 1 minggu kedua ini sudah sosialisasi berjalan. Maka dalam pengertian WiFi dan lain sebagainya tersedia, tidak-tidaknya bulan April dan Mei itu sudah bisa, insya Allah bulan April Mei ya Pak Kadisub ya. Sekitar akhir April Mei lah kita udah bisa menikmati itu. April Mei kita sudah bisa. Jadi masyarakat paling mungkin di awal-awal ada cash dulu ya Pak ya? Atau bagaimana? Jadi awal-awal karena percobaan masyarakat digratiskan dulu. Oh, bahkan gratis. Dulu, ya. Untuk melihat potensi-potensi perkembangannya promo lah dulu, ya. Promo, Pak. Siap. Dan nanti selebihnya ini dituangkan dalam tadi perjanjian kerjasama usahanya PKU-nya yang sedang ini digarap insya Allah besok Pak ya penetapannya. Ya? Okay. Nah, baik. Ya. Pak Kadis, ini nih kan kita punya jalan segini-gininya Pak Kadis. Iya. Nanti akan ada BRT juga. Iya. Itu pengaturannya nanti gimana Pak Kadis? Jadi kami yang sudah kita siapkan, udah diusulkan ke pemerintah provinsi itu ada dua koridor. Ya. Koridor kita di dalam itu 17,8 km. Nah, koridor 2-nya 32,99, 33 lah kilometer. Nah, yang kedua ini melintas ke kabupaten. Seperti sekarang kita melintas. Ini kita ya? Iya. Kita melintas ke arah jalan ke arah Pleret, ke tempat wisata batik. Nah, ini juga menjadi sebuah destinasi juga untuk bagaimana BRT juga menjadi layanan moda transportasi tertuju kepada destinasi yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon. Yang tentunya kami akan juga berkoordinasi penuh pada pemerintah Kabupaten Cirebon itu, Mas. Iya. Baik, nantinya tentu akan makin nyaman lah karena setelah ini berjalan, animo masyarakatnya bagus, kita bisa memberikan pelayanan yang nyaman, maka kemungkinan koridor juga bertambah. Kemungkinan unit juga akan bertambah. Seperti itu. Baik. Kita sepertinya sudah hampir di penghujung ya. Kita sudah di penghujung, namun mobil ini masih tetap berjalan. Pendengar, saya ingin gambarkan kita ada di Kedaung ya, Pak Kadis ya. Ada di Kedaung, sedang mencoba untuk memutar balik. Kita untuk sementara ini BRT melayani 2 koridor dulu. Dua koridor. Satu koridor direncanakan karena ada masukan dari masyarakat Kota Cirebon yang ada di daerah wilayah selatan di Perumnas dan sekitarnya. Ya, akan ada satu unit yang akan melintas ke sana ya. Oke. Baik, ini bagian akhir Bapak-bapak. Saya ingin memberikan kesempatan closing statement. Saya serahkan kepada Bapak-bapak mau menyampaikan apa terutama ya. Mungkin juga ajakan atau seperti apa nanti ke depannya. Mungkin Pak Direktur dulu, boleh? Silakan. Baik, terima kasih. Closingnya adalah begini, ini sebuah kebijakan pemerintah yang tadi saya katakan di depan, ujungnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin, baik dari sisi kenyamanan, pemanfaatan maupun keamanan. Yang kedua, prospek ke depan, memang kalau lihat dari studi banding, kita studi banding Jogja, tingkatannya adalah provinsi, Semarang sama, kemudian Bekasi agak mirip seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan ke depan di samping kita ke Kabupaten Cirebon juga mungkin meliputi Majalaya, Kuningan, kemudian Indramayu, tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan gubernur maupun Menteri Perhubungan dan dalam koordinasi tentu saja provinsi. Selanjutnya sebagai penutup adalah PD Pembangunan sebagai yang ditunjuk sesuai dengan penugasan tentu saja akan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka 3 hal tadi. Memberikan pelayanan, meminimalkan akses terhadap kehadiran yang baru. Ketiga, tentu saja melakukan terobosan-terobosan terhadap bisnis apa yang terkait dengan BRT dan juga luasan wilayah agar bisa nantinya mandiri atau setidak-tidaknya
bisa makin memperkecil anggaran APBD. Oke. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Direktur. Saya ke Pak Artono dulu. Boleh, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Subhan. Jadi saya tetap berharap ya kepada seluruh komponen yang ada di Kota Cirebon ya. Dari mulai ANS, pejabat, politikus ya, LSM ya, masyarakat ya, anggota kami Organda. Coba kita tadi bersikap kayu jati tadi, jujur, ya kan? Jati ya, ya transparan, adil, jujur, adil, transparan, dan ikhlas. Ya. Ini karena tujuan mulia untuk memenuhi sarana transportasi. Ya, jadi kita coba berpikirnya ke sana dulu. Jadi kita kalau ada beda pendapat itu bukan tidak dilarang. Ya, salah itu. Iya kan? Boleh-boleh saja, tapi bisa kita ajak diskusi kok. Oke, baik. Ya, bisa kita ajak berembuk. Selagi yang masih rasional, ya kita akomodir. Oke. Yang jelas, apapun persoalannya, persoalan jalan, persoalan apa, persoalan kekhawatiran, insya Allah kok selesai. Yang kami kan sudah mengalami beberapa fase. Ya. Angkot ribut dengan online, kami mengalami. Tapi akhirnya kan sudah damai juga kan? Damai juga, jalan dua-duanya kan? Jalan dua-duanya kan? Iya. Kami mengalami krismon. Angkot digencet oleh krismon. Tapi akhirnya jalan juga. Ya, oke, baik. Oh, iya kan, artinya angkot itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena tahan banting, Pak Ali. Dari berbagai situasi dan kondisi. Loh, jadi kalau saya tidak ada keberatan apa-apa karena pasti ada jalan gitu. Oke, baik. Dan filsafat lainnya itu semua tuh pasti berlalu, Pak. Pasti berlalu. Orang kaya pasti berlalu. Orang hidup pasti berlalu. Iya kan? Orang cantik pasti berlalu. Oh, iya kan? Nah, di dunia itu semua pasti berlalu, judulnya loh, Pak. Oke, baik. Nggak ada yang abadi kekal. Nggak ada yang abadi. Tuh, makanya kita lebih baik positive thinking. Jangan menang-menang cantik terus sombong. Sebentar lagi kamu habis cantiknya. Nggak laku kali gitu loh. Jangan menang-menang kaya terus sombong, sebentar lagi harta kekayaanmu habis. Oke, baik. Ya kan, Pak? Ya. Jadi, makasih, Pak. Yang jadi pejabat juga sebentar lagi habis jabatannya. Jadi judulnya semua pasti berlalu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waduh. Pak Kadis, kayaknya dapat ini ya, semacam banyak semua udah sih, Pak. Kita dapat garansi nih, aman Pak. Aman. Silakan. Baik, makasih. Statement closing kami tentunya sedikit saja, Pak. Mari kita sama-sama seluruh masyarakat Kota Cirebon mendukung daripada program pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, pada intinya adalah menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat. Nah, kita tahu tambah tahun kita jalan tambah macet dan sebagainya. Kita siapkan moda transportasi modern ini, BRT sebagai langkah awal kami di Kota Cirebon. Besok-besok akan muncul BRT yang lain, yang tentunya intinya adalah mengurangi daripada penggunaan mobil pribadi dan mobil-mobil yang sudah tidak layak pakai. Dan tentunya kesemuanya untuk keselamatan, kenyamanan kita masyarakat berkendara di jalan raya. Itu saja, Pak. Oke. Ya, makasih. Bapak-bapak, terima kasih. Pak Andi terutama terima kasih, saya udah bisa diberikan kesempatan. Ini mohon maaf nih untuk warga Kota Cirebon, saya duluan yang pakai BRT nih. Saya duluan nih. Dan ada satu fasilitas yang belum kita sebutkan. Di sini ada wifi gratis yang nanti untuk penumpang atau masyarakat kota, yang kota dan kabupaten semuanya bisa lah. Keliling-keliling pakai ini Cirebon ya. Baik pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan dialog ini. Kita akan terus keliling ke tempat lain juga untuk melakukan diskusi-diskusi yang lain. Juga setiap pagi kita hadir melalui Pro 1 RRI. Saya M. Subhan undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Oke, akhirnya saya adalah orang pertama yang naik BRT punyanya Cirebon Kota, dan tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Kadis, sama Direktur Operasional dari PD Pasar, kemudian sama Organda. Jadi semacam mendapatkan garansi lah dari Organda. Mudah-mudahan para supir-supir angkot dan yang lainnya ini bisa diberdayakan di sini. Tentu nantinya harus ada assessment. Ini mobilnya nih yang tadi saya pakai nih. Ternyata di dalamnya emang nyaman banget. Ada AC-nya dingin, tempat duduknya juga bagus, kemudian ada wifi gratis. Nantikan kehadiran BRT di Kota Cirebon.